Semangat timnas Indonesia. Indonesia, Indonesia. Of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Once again, and scoring once again. And Hauke! Wouldn't you just know it? Berikut ini update hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam final Piala AFF U23. Saat ini laga memasuki menit ke-60, skor masih bertahan 0-0. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Rayong Praven Stadium. Hingga menit ke-11 kedua tim masih melakukan high press hingga ke barisan pertahanan. Langkah ini kerap menjadi arena perebutan dan pergantian penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang pertama melalui skill individu Beckham Putra pada menit ke-14, namun sayang tendangannya masih melebar lemah ke sisi kiri gawang. Peluang kedua Timnas Indonesia hadir kembali setelah Haikal Al-Faiz memberikan umpan cutback yang gagal disambut oleh Muhammad Ragil pada menit ke-19. Peluang ini menjadi ancaman Timnas Indonesia paling berbahaya ke gawang Vietnam. Lanjut, pertandingan berjalan sangat menarik hingga Beckham Putra kembali dijatuhkan tepat di depan kotak penalti Vietnam, 25. Timnas Indonesia mendapat peluang melalui tendangan bebas. Rifki Dwi Septiawan maju sebagai eksekutor mampu melayangkan bola secara apik menuju pojok kiri gawang Vietnam. Namun kiper Vietnam, Quan Van Chuan hadir untuk menepis bola dan hanya berbuah sepak pojok. Malapetaka hadir setelah kesalahan pemain belakang Timnas Indonesia, Alveandra Dewangga. Unggah HUT ke-78 RI, tanda Justin Hubner masih berharap dengan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner, memposting ulang unggahan akun media sosial PSSI tentang HUT ke-78 Republik Indonesia. Postingan tersebut praktis membuat spekulasi bermunculan termasuk sang pemain yang diakini masih berharap bisa membela Timnas Indonesia. Justin Hubner sendiri sebenarnya sudah sempat ikut bergabung ke pemusatan Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Namun saat proses naturalisasi tengah berjalan, Hubner justru memenuhi panggilan Timnas Belanda U20 saat jeda internasional. Ya, Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang gagal dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Pihak PSSI kala itu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi karena ada permintaan klausul yang tidak bisa dipenuhi. Pembatalan proses naturalisasi Justin Hubner dikabarkan karena PSSI enggan menyetujui permintaan uang dari sang pemain. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu disebut meminta uang sebesar 1 juta euro, 16,2 miliar rupiah. Ketua Umum, PSSI, Erick Thohir juga sempat memberikan komentar terkait gagalnya proses naturalisasi Justin Hubner. Erick juga mempertanyakan komitmen Justin Hubner yang justru mendahulukan permintaan uang, kalau pegang merah putih dulu. Bukan, Erick Thohir menunjukkan gestur uang, akan tetapi merah putih dulu. Kalau tidak mau jadi bagian dari merah putih, saya tidak bisa melarang, proses tetap PSSI dorong, ujar Erick saat itu. Pada momen hari ulang tahun, HUT, Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, Justin Hubner seakan memberikan isyarat kalau dirinya masih berharap untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Patut dinantikan apakah PSSI tertarik untuk kembali memanggil Justin Hubner ke Timnas Indonesia. Jawaban Erick Thohir soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong membuat gebrakan-gebrakan tak populer. Kebijakan pelatih asal Korea Selatan ini dinilai mulai membuahkan hasil. Seperti belum puas merombak wajah Timnas Indonesia menjadi lebih segar, ia melakukan cara lain.
Naturalisasi pemain keturunan dijadikan cara instan menguatkan fondasi yang telah terbentuk. Itu telah ditunjukkan dalam pemanggilan pemain terakhir Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni. Dari 26 pemain, terdapat 8 nama yang merupakan pemain keturunan. Netizen pun mulai mempersoalkan hal tersebut. Tetapi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir punya jawabannya. Kombinasi kekuatan terbaik demi Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai tak ada salahnya dengan makin banyaknya pemain keturunan di Timnas Indonesia. Menurutnya, itu merupakan langkah jitu untuk membangun kebesaran tim Garuda di pentas internasional. Asal dilakukan dengan cara yang tepat. Itu kombinasi generasi emas Timnas yang muda dan tentu para pemain diaspora yang percaya sepak bola Indonesia bangkit. Jadi boleh enggak? Boleh. Kami kombinasikan kekuatan terbaik kita, ungkapnya. Gabung Inter Milan, Emil Audero siap jadi WNI karena sosok Erick Thohir. Emil Audero Mulyadi baru saja merampungkan kepindahannya ke Inter Milan dari Sampdoria di bursa transfer musim panas ini, dengan opsi pembelian senilai 7 juta euro. Kiper berusia 26 tahun itu akan menjadi pelapis Yann Sommer yang juga baru didatangkan. Inter langsung mendatangkan 2 penjaga gawang sebagai pengganti Andre Onana yang hengkang ke Manchester United di musim panas ini. Emil Audero, yang kelahiran Mataram, Lombok, mengaku bangga mengalir darah Indonesia. Namun ia tak menampik Italia juga menjadi bagian hidupnya. Saat ini, Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, demi memuluskan langkah membela timnas, apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erick Thohir yang sangat paham akan talenta. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. PSSI, kalau zamannya Pak Erick sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata Edi dilansir dari akun Instagram Transfers, Kamis, 17 Agustus 2023. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepakbolaan Indonesia. Sehingga beberapa tahun lalu, Emil sempat diisukan masuk timnas pun diminta fokus membela Juventus di Italia. Erick Thohir serius dan profesional dalam memajukan sepak bola tanah air. Ini menjadi salah satu alasannya merestui jika Emil Audero dinaturalisasi. Ditanya lebih Indonesia atau Italia, ini jawaban Emil Audero Mulyadi. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi resmi menjalani petualangan baru bergabung Inter Milan. Usai gabung, ia kemudian melakukan sesi wawancara dan ditanya apakah dirinya lebih Indonesia atau Italia. Emil Audero Mulyadi direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Dalam kesepakatannya, Nerazzurri juga punya opsi mempermanenkan. Gabung bersama Inter Milan, kiper berusia 26 tahun ini mendapatkan beberapa pertanyaan untuk konten di klub. Emil ditanya apakah ia merasa lebih Indonesia atau Italia. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Emil Audero memberikan jawaban berkelas. Ia menjawab ada aspek yang lebih Italia serta Indonesia. Aspek emosional dari karakter saya, menurut saya lebih merupakan sisi Italia saya. Di sisi lain, aspek Indonesia sebaliknya, yaitu ketenangan saya, ucap Audero dalam wawancara yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Indonesia. Pride, terlepas dari itu, sosok Emil Audero belum lama ini ramai dirumorkan bakal menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia.